Sebelum wudhu tuh baca bismillah dulu sambil mencuci tangan. Yang kedua nanti membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah atau bejana. Pian sadar atau tidak sadar, konsep Islam itu sudah mengajari kita hidup pola bersih. Kemarin kita beristinja, sebelum beristinja cuci, sebelum berwudhu, karena kaitannya menyapu muka. Coba bayangkan, agama kita tuh sudah matur banar, sudah dulu sebelum kejadian-kejadian kayak corona ini ada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini tetap masih berkenaan tentang wudu. Ulun ingin mengulang bermurajaah. Murajaah itu kembali ke memori yang lama bala. Bahwa wudu secara bahasa sudah pian kenal, sudah belum sampaikan. Wudu itu secara bahasa artinya bercahaya, bersih dan sebagainya. Kemudian secara istilah adalah memang bersuci dengan menggunakan air mutlak. Jadi kontensnya adalah air mutlaknya itu. Nah, tetapi yang disentuh hanya anggota tubuh yang tertentu saja. Ayatnya sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, surah Al-Maidah ayat 6. Dan titik-titik perbedaan ulama sudah ulun ajarkan juga, sudah ulun sampaikan, di mana pola-polanya yang menyebabkan ulama memiliki perbedaan di dalam interpretasi, dalam penafsiran. Hari ini kita akan belajar terhadap furudul wudu. Fardu wudu, iyalah. Fardu wudu. Ulun tulis sebentar. Ini baru nih, ini yang salah. Al-wudu. Ada fardu. Fardu ini artinya sama dengan wajib. Ini sinonim kata, Pak. Fardu, furud. Sama. Perbedaan nanti di dalam hukum fikih hanya pada haji. Kalau fardu kedudukannya di dalam tatanan amal ibadah itu sifatnya seperti rukun. Seperti rukun. Maksudnya kalau kewajiban ini tidak dikerjakan tidak sah perkara itu. Bisa dipahami maksud ulun? Misalnya mencuci muka itu wajib. Kalau kita tinggalkan berarti tidak sah. Tapi nanti kalau kita bicara terhadap bab haji beda lagi. Karena ada rukun, ada fardu, ada sunnah. Maksud ulun, di dalam tatanan ibadah yang lain fardu dengan rukun ini hampir bersinoniman. Sama. Tapi dalam haji ini berbeda, Pak. Kalau rukun haji ditinggalkan tidak sah hajinya. Kalau wajib haji jika ditinggalkan konsekuensinya bayar denda, bayar dam. Nah itu kena pas bab haji kita. Ya itu perbedaannya. Ini dua, ini perbedaannya. Ya. Nah adapun fardu wudu berarti kita bicara terhadap kalau ditinggalkan tidak sah wudu kita. Sama dengan rukun sebenarnya. Ya. Pertama, fardu wudu ada 6. 1, niat ketika menyapu awal bagian dari wajah. Pahami kata-katanya? Fokus. Niat ketika menyapu awal bagian dari wajah. Di dalam mazhab Syafi'i, letak niat itu adalah terletak pada perilaku pertama yang menyebabkan wajib perilaku itu. Paham maksudnya? Contohnya kayak ini. Dalam perkara sholat,
yang menyebabkan wajib sholat kita pertama adalah takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, disitulah posisi niat. Paham maksudnya ya? Dalam perkara wudu, perilaku yang pertama di dalam wudu adalah menyapu muka. Berarti posisi niat itu di situ. Ustadz, kenapa ada perbedaan? Niat itu di dalam hati, Pak. Sepakat para ulama. Bukan lafaz, bukan. Lafaz ini membantu saja. Niat di dalam hati. Nah, tetapi dia harus berbarengan dengan perbuatan yang dilakukan dalam ibadah itu. Tidak bisa dikatakan niat ketika di rumah. Misal, ketika pian di rumah ingin sholat maghrib di sini, mau sholat maghrib dari rumah tuh, datanglah pian ke musala, Allahu Akbar, itu belum dikatakan niat. Kenapa? Karena bisa saja ketika kita masuk dalam masjid, kita melaksanakan tahiyatul masjid dulu. Paham maksudnya ya? Tiba-tiba sembahyang sunat qabliyah maghrib dulu. Nah, berarti memang niat itu menggiring perbuatan itu tuh apa? Niat. Lalu lantas apa Pak Ustadz yang di rumah tadi? Yang di rumah tuh namanya irodiyah, itu proses niat, Pak. Irodiyah, dari sisi irodiyah itu kehendak hati. Dari sisi irodiyah sudah ditulis pahala oleh Allah, tapi belum dikatakan menunaikan. Andai kata kita berjalan ke masjid, ke mushola, tiba-tiba meninggal dunia di tengah jalan, maka kita ditulis telah menyelesaikan perbuatan itu. Kalau yang di rumah tadi dikatakan niat, sudah, perbuatan belum dikerjakan, maka orang tidak mengerjakan sholat saja, mungkin saja dia sudah mengerjakan sholat. Bisa saja berargumen seperti itu. Jadi ada prosesnya. Sebelum mencapai niat ada irodiyah. Setelah irodiyah ada imbias, letak hati, suara hati yang muncul. Nah, baru ketika berbarengan dengan sebuah perbuatan, itulah niat. Misalnya nih, mau wudu, nih sudah banyu di tangan, banyu pian di tangan. Waktu banyu di tangan, apa yang harus kita lakukan? Mencuci tangan. Belum posisi niat tuh berarti, karena mencuci tangan. Jadi yang dikatakan niat tuh yang menjadi rukunnya apa? Mencuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, lalu kumur-kumur, belum niat lagi itu. Lalu menyapu hidung. Nah, setelah ingin menyapu muka, nah baru di situ ada suara hati. Saya melaksanakan wudu untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, jatuhnya air ketika kita mengerjakan itu, itulah niat. Nah, jadi ketelitian niat harus sesuai dengan perbuatan. Harus sesuai dengan perbuatan. Sehingga di sini dikatakan, ditulislah kata-kata niat ketika menyapu awal bagian dari wajah. Karena awal bagian dari wajah adalah menjadi rukun pertama dalam wudu. Bisa dipahami maksudnya? Ya, niat. Innamal a'malu bin niat. Menguasai niat itu sama dengan menguasai separuh agama. Menguasai separuh agama. Itu niat. Jadi pian harus bisa membedakan mana niat, mana imbi'as, mana irodiyah, mana i'timadiyah. Nah, itu ada tatanannya. Niat itu sesuai dengan perbuatannya. An-niyatu al-imbi'asu fi qalbi muqtarinan bi fi'li. Niat adalah suara yang ada di hati ketika melakukan pertama yang berbarengan dengan perbuatan yang dia kerjakan. Allahu Akbar, hatinya mantap tuh sudah. Allah, saya sholat maghrib 3 rakaat. Saya sholat maghrib. Allah. Adapun lapas nawaitul wudu'a sunnatan lillah, nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghar, atau nawaitu wudu'a li istibahati anis salat. Nah, itu pendukung saja. Tanpa lafaz pun sah hukumnya. Bisa dipahami? Ya. Itu niat. 2. Membasuh muka. Membasuh muka atau wajah, kemarin sudah kita katakan berdasarkan hadis. Terkadang di dalam hadis ada disebut satu kata, tapi yang dimaksudkan ada terkadang disebut kata umum, tapi yang diinginkan sebagian kata. Tapi ada yang disebut sebagian kata yang dimaksudkan umum. Nah, ini permainan di dalam ilmu usul fikih namanya. Nah, kita melihat membasuh muka atau wajah.
Definisi wajah di dalam wudu adalah mulai dari tumbuhnya rambut kepala. Nih Pak, atas kening. Secara hukum adat ya, sekalipun ada yang tumbuh di atas sini, karena kebanyakan berpikir, kayak Upin Ipin. Nah, ada yang di sini misalnya. Jadi secara hukum adat di mana tumbuh rambut tuh di situ mulai dikatakan wajah. Sampai ujung dagu. Nah, dagu tuh di mana ujungnya? Nah, berarti secara rukun atau secara fardu wudu, ketika kita menyapu muka wajib basah di bawah. Jadi pian harus juga menyapu muka bawah. Nah, permasalahan kalau memang memakai pakaian yang formal, pakaian bagus, pakaian ke pengantin, hendak wudu tuh masih berpikirnya nyapu di sini. Nah, ini muka. Sedangkan lebar muka, nih panjang ya Pak ya? Panjang atau tinggi nih? Jadi mulai sini sampai belakang nih, ini wajah. Adapun lebarnya, sedangkan lebar muka dihitung mulai telinga sampai telinga. Maksudnya minal mu'tadi al-udhun, dari pasak telinga sampai ke pasak telinga. Kalau pian sapu ke seluruhnya sah sebenarnya. Maka sebab itu telinga ini hukumnya sunat. Telinga bukan rukun kan? Bukan wajib. Nah, jadi ini sampai sini, sini sampai sini. Nah, itu muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku dan apa yang menutupi kuku yang panjang atau ujung-ujung jari di bawah kuku tersebut. Kalau Bapak punya kuku panjang, maka di bawah kuku itu ada kulitnya nih. Nih, maka ini harus kena sapu. Jadi intinya yang disebut dengan membasuh kedua tangan itu, tangan adalah mulai pertama area jari jemari sampai area yang membasahi di bawah kuku nih. Kalau kuku kita normal sebenarnya langsung otomatis basah. Tapi kalau kuku orang tuh panjang bisa kada basah di sininya. Yang ini yang merah nih. Kalau kuku normal kayak biasa tanpa dipanjangkan, dia basah secara otomatis. Tapi kalau kuku tuh panjang biasanya tidak terbasahkan. Ini yang bahaya. Hanya harus dibasuh. Nah, sampai siku dan apa yang menutupi kuku yang panjang tadi ya, ujung-ujung jari di bawah kuku tersebut. Yang keempat, mengusap sebagian kepala sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh. Jadi bukan rambut yang kita hitung, tapi adalah kepala. Di situ ada kata-kata sebagian. Dalam mazhab Syafi'i, menyapu sebagian hukumnya sah. Sebagian saja. Sekalipun kena percikan, Pak. Kemarin ada yang ulun jelaskan, ada perbedaan kata gosala dengan masaha. Kalau gosala harus disentuh, sekalipun tidak digusuk, disentuh. Tapi kalau masaha menyapu saja, tersapu saja sah hukumnya. Kalau tangan, kalau apa nih tadi? Kepala dalam mazhab Syafi'i sekalipun sedikit saja tidak masalah. Abdolnya kemarin apa? Menyeluruh. Nanti setelah ini ulun praktekkan. 5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki dan wajib membasuh kedua tumitnya. Titik masalah adalah tumit tidak tercuci. Yang keenam, tertib, maksudnya tidak boleh ditukar. Misalnya seperti senam, mulai kaki dulu sampai ke kepala. Udu pian balik, membasuh batis dulu, baru tangan, habis tangan, telinga, muka, lalu kepala, sesuai dengan urutan paling bawah. Nah, ini berarti aliran sesat. Makanya ada berurutan, tidak dibolehkan berbolak balik. Contoh nih, wudunya Nabi berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Pertama, ulun tidak bicara terhadap sunat-sunatnya Pak ya. Ini proses fardunya. Ini air ketika kita ulun praktek dulu di mana di kelas waktu di kampus dulu. Air dimasukkan ke tangan. Setelah itu disapukan ke muka. Nah, Nabi kan menyeluruh. Setelah itu ke tangan kayak biasa.
Prosesnya mau yang dari sini, mau yang dari atas ke bawah, ini sebenarnya teknis saja. Supaya siku ini terbasahi. Ada yang dari sini ya, kalau oh dari sini Ustadz, dari sini kada masalah sebenarnya. Yang penting tangan itu batasannya dari ujung jari sampai siku, harus menyeluruh basah. Ada yang harus dari ke ini. Ada yang dari ke ini. Kalau yang dari ke ini sebenarnya untuk menghindari ini tidak tercuci. Pada intinya sudah diberi batasan bahwa tangan itu dari ujung kuku sampai. Jadi kada apa-apa teknisnya mau nang kayak ini mau kayak ini. Ya, paling nyaman di sungai. Nah, 2. Tangan kanan, tangan kiri ya. Setelah itu kepala, Pak. Nih, nyapu kepala. Ulun dulu diajarkan berdasarkan riwayat Tirmidzi, nih air tuh di tangan. Setelah air di tangan, sapukan ke kepala. Langsung masuk ke telinga. Nah, masuk ke telinga. Kenapa? Karena ini hukumnya sunat. Untuk meminimkan air, penggunaan air, Nabi biasanya langsung membasuh telinga. Nah, Imam Syafi'i berbicara terhadap konsep rukun boleh saja. Baru telinga. Ya. Nah, jadi kedua tangan Nabi menyentuh seluruh kepala, kemudian langsung telinga. Adapun selesai 3 kali, Nabi mencuci tangannya, kemudian menutup telinganya dengan kedua air tadi. Itu berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kada kayak itu pun kada masalah, karena ini telinga ini sunat. Jadi karena ini tidak termasuk bagian wajib, makanya Nabi menyatukan antara kepala dengan telinga. Bisa dipahami maksudnya ya? Ustadz, ulun biasanya kayak ini aja, kada apa-apa. Karena ini bagian Cuma kalau pian ingin dapatkan pahala sunatnya, yang ulun pernah dapat ilmu dari guru-guru, itu menyatukan antara kepala dengan telinga. Pertama pertimbangannya ghairu israfin, tidak berlebihan menggunakan air. Yang kedua, menyatukan rukun, karena yang disebut dengan wajib wudu hanya kepala. Ini sunat hukumnya. Nah, setelah itu baru pian menyapu ke kaki. Maka selesailah wudunya. Kalau kita ukur, Nabi itu wudu kada sampai banyu selitar, Pak. Kada sampai aqua besar tuh. Karena kenapa? Nabi biasanya wudu kada kayak kita betanai banyak banyu kan gitu ya. Nabi terkadang air dengan sedikit, nah disapu Nabi. Boleh Ustaz, boleh. Boleh itunya. Tapi menyapunya merata. Nah, merata. Jangan sampai setelah disapu, nah ini beda, itu betimpungan sekarang ya. Nah, ini dari segi tata cara. Jangan ada pertanyaan dulu ya, kita tuntungin dulu. Nah, ini kaitannya dengan sunat lagi. Sunat wudu. Untuk menyempurnakan perilaku wudu tersebut ada sunat-sunatnya. Pertama, membaca bismillah. Sebelum wudu tuh baca bismillah dulu sambil mencuci tangan. Yang kedua, nanti membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah atau bejana. Pian sadar atau tidak sadar, konsep Islam itu sudah melajari kita hidup pola bersih. Kemarin kita beristinja, sebelum beristinja cuci, sebelum berwudu, karena kaitannya menyapu muka. Coba bayangkan, agama kita itu sudah mengatur benar, sudah dulu sebelum kejadian-kejadian kayak corona ini ada. Nah, jadi membaca bismillah sambil menyapu tangan ini, membersihi. Kalau ada sabun, alhamdulillah sabun kan. Kalau kada apa-apa. Nah, pakai baca bismillahirrahmanirrahim, sapu tangan, suci tangan. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah atau bejana. Dulu di zaman Nabi pakai bejana. Pakai bejana itu. Yang ketiga, bersiwak, menyuci gigi, bersikat gigi. Kalau ada tempat wudu pian yang memang sudah disediakan seperti biasanya, maka letakkan sikat gigi bagus di situ. Atau pakai siwak kesana kemari. 4, berkumur-kumur. Sunat melakukan kumur-kumur. 5, mengisap. Itu bahasa Indonesia lah. Bujur aja lah. Kalau ulun salah. Mengisap air ke dalam hidung lalu dikeluarkan. Mengisap air ke dalam hidung namanya istinsak.
pakai Q ya. Istinsak. Masuk. Adapun mengeluarkan air ke dalam dari hidung ke bawah namanya istinsar. Itu T-nya ganti dengan R. Istinsar. Jadi masuk istinsar. 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 Dikeluarkan. Ya, jadi ukuran daripada istinsaknya Rasulullah itu sampai terasa di ujung daripada aliran pernapasan ya. Masuk. Jadi sampai kena terasa seperti kita lamas. Coba bayangkan, itu apa hikmahnya kira-kira? Nah, satu, kejadian kayak sampai ingusan. Kalau ada corona pun hilang tuh. Han, sadar tidak sadar, Islam sebenarnya sudah mengajarkan pola hidup bersih. Cuma kitanya nggak ada bersih. Ya. 6. Mengusap sekalian kepala, sunat hukumnya. Karena tadi kita mengatakan bahwa kepala di dalam mazhab Syafi'i sunat, wajibnya adalah sebagian. Kalau pian sapu semuanya, itu menghilangkan daripada perdebatan. Jadi kalau dalam Tarjih Muhammadi harus sapu semua. Baca dalam Tarjih Muhammadi harus sapu semua. Harus seluruh, Pak. Kalau Syafi'i boleh sedikit. Tapi kalau kita kembali ke dalam hukum, Syafi'i merekomendasikan kalau kita menyapu semua kepala. Sunnah hukumnya. Cuma titik masalah ini terkadang kita pakaian apa dulu. Kadang kalau sudah berbaju bagus, berpikir basah di sini. Nah, sebenarnya tata caranya saja. 7. Membasuh telinga bagian luar dan bagian dalam. Paham maksudnya, Pak? Ya, yang tadi tata cara urut tadi. Nabi menyapu kepala, setelah itu langsung masuk. Ini Pak. Setelah selesai kepala dengan telinga, Nabi membersihkan tangannya lalu menutupnya. Ini kena luar dan dalam. Nah, kalau pian pernah refleksi, biasanya kalau refleksi bagian kepala diurutnya biasa ditutup. Tuh kalau gayanya Thailand, masasnya Thailand. Masasnya Thailand tuh ada yang diinjak, Hatshepsut apa namanya? Iya, Pak. Lalu disapunya. Ini menghindari telinga supaya kada berdengung. Nabi menutupnya. 8. Membasuh sela-sela kedua jari tangan dan kaki. Nah, di jari tangan, jari kaki, dibasuh. Sunat hukumnya. Jadi waktu basuh tangan disapu. Kalau kayak ini Jepang sah kada? Sah kada? Sah, Pak. Sah karena dia tersapu. Sekalipun kata-katanya gosala kalau kemarin membasuh. Nah, makanya ini membasuh itu harus disertai dengan tangan. Kalau kayak ini aja berwudu pakai selang. Apalagi pakai selang pemadam. Nah, sapu kayak itu pakai keran itu. Setelah itu tangan. Kepala. Anyar batis sah kada? Sah sebenarnya. Ma'at karahah. Kenapa makruh hukumnya? Karena banyak membuang banyu di situ. Ya, sepele sebenarnya, tapi kalau kada dididik dari awal Pak terbiasa karena kayak itu. Apalagi kekanakan ulun tadi berpikir waktu jadi imam kekanakan ribut. Kayaknya kita perlu juga membina kekanakan kita nih. Bagaimana caranya inya menghormati masjid atau musola. Itu sekali-sekali dikumpulkan karena mau kekanakan aja sebertaan. Acara apakah kena 17 Agustus kah? Kan ulun Ustaz Nurdin mah harunya. Iya kalau atau kaum kah? Kalau di mamainya malah cuma menanamkan bagaimana caranya inya bisa menghormati masjid saja. Jadi kalau sudah masuk masjid itu takutan. Menghormati. 9. 8 9. Menyalati janggut yang tebal. Kalau punya janggut. Janggut.
Jadi satu janggut nih Pak, satu janggut nih, satu bidadari. Betul, hadis itu. Jadi satu janggut ini satu bidadari. Satu janggut. Jadi cerita masalah janggut nih ya. Kalau di zaman di Arab itu wajib berjanggut. Sekolah di Arab tuh wajib berjanggut. Karena dianggap kalau kada berjanggut amrat namanya. Amrat tuh apa? Laki-laki cantik, laki-laki tampan. Yang bisa digoda oleh laki-laki yang lainnya. Jadi kalau kita kada berjanggut tuh dianggapnya kawa digoda, amrat namanya. Amrat tuh laki-laki. Kalau bahasa Sundanya pisan kok jor orang. Bungas banarnya. Jadi harus berjanggut supaya ada wibawa sedikit. Nah, tetapi juga mempengaruhi makanan, Pak. Makanan pian biar makan, kalau kita makanannya kan tempe, tahu, ya kayak ini, Pak. Cuma kalau ulun dulu sekolah 3 bulan langsung tumbuh. Karena faktor makanannya makan kambing, makan sapi, makan unta biasa. Jadi karena faktor minyak dan cuaca. Akhirnya tumbuh sampai ini kada mau hilang. Ya. Yang ke-10, menggerakkan cincin agar air merata ke jari-jari. Kalau memang air itu, cincin itu berbahaya, maka pian harus menggunakan melepasnya atau digerak-gerakkan. Jadi kalau yang punya cincin nih, cincin apalagi cincinnya banyak kayak tesi, nah, maka waktu wudu itu disela-selakan. Nah, disela-selakan. Ya. 11. Mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, tayamun namanya. Tayamun itu menganan. Sampai Nabi itu kalau bebari pun bebari maksudnya kalau beliau makan ada orang di sebelah kanan beliau, sebelah kanan dulu ditawari, baru sebelah kiri. Sekalipun yang di sebelah kiri ini orang tua. Tayamun. Menganan. Ya. Nanti ada babnya kita. Kapan menggunakan kanan, kapan menggunakan kiri. Bab kiri itu contoh mau singus harus lubang kiri dulu sunatnya. Memacul sendal. Nanti kita ada babnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada babnya. Kapan menganan, kapan mengiri. Kalau makan tangan kanan. Masuk masjid tangan batis. Nah, masuk WC kaki kiri. Itu kan ada kirinya. Melepaskan sendal pakai kaki kiri. Melepaskan baju tangan kiri, dari tangan kiri. Sampai dulu dilajari baju kaos itu gin pakai lepasin dulu. Sampai hendak ngambil sunnahnya. Nanti ada babnya. Insya Allah kalau ulun ingat lah nanti ada babnya. Bab tayamun, bab menganan, khusus menganan aja. Ya. Itu sunnah hukumnya, sunnah. Hikmah dibalik itu Allahu a'lam. Kemudian 12, membasuh 3 kali. Kalau sekali aja boleh tidak? Boleh. Sunat hukumnya 3 kali. Lebih dari 3 kali? Makruh. 13, tidak menjeda satu anggota ke anggota yang lainnya ketika membasuh. Namanya muallat. Muallat itu kayak apa? Membasuh muha. Habis membasuh muha, Assalamualaikum. Lagi wudu seorang nah. Enak kita bertemuan di muka langgar kan. Bila ini di mana alamatnya Bu? Karena pesan Gojek waktu itu. Nah, adang lah. Batu sudah basuh tangan lagi. Terus basuh tangan bunyi lagi anu Bu, terlambat sedikit bannya miris ini. Kenapa Pak? Hanya pulang kepala. Mis kepala, ajar di belakang. Anak pulang. Nah, batu hanya sampai ke batis setengah jam jedanya. Nah, jadi itu makruh hukumnya. Ya, muallat sunat hukumnya muallat. 14, menggosok anggota wudu, menggosok wudu. Itu digosok. Namanya tadliku a'dha'il wudu, menyapu secara urut-urut coba. Nah, kalau kayak ini aja ada apa-apa. Tapi sunat hukumnya. Tadlik. 15, membaca doa selesai wudu dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doanya syahadat aja.
Berdasarkan hadis, tuh lihat hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain, Abu Musa al-Asy'ari bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah berdoa ketika berwudu dengan doa Nabi ketika berwudu setiap kali membasuh anggota wudunya, Allahumma gfir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Membasuh muka, Allahumma gfir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Muka, tangan. Jadi selama berwudu beliau berzikir. Didengar oleh Abu Musa al-Asy'ari, itu yang dibaca beliau. Pada hakikatnya doa ini memelihara seseorang untuk tidak berkomunikasi ketika berwudu. Banyak diam. Sambil berwudu berkesahan, makruh hukumnya. Nah, ya. Jadi supaya kada berkesahan lalu berzikir nih tadi. Ini doa Pak menurut sarahnya di dalam kitab An-Nasai, Allahumma gfir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Khasiatnya adalah memberikan firli cahaya di alam dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku, maksudnya kubur, dan berkahilah rizkiku. Bagus kalau doanya. Wa barik li fi ma razaqtani wa qina adzabannar. Doa makan katanya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sunat-sunat wudu. Sampai sunat-sunat wudu ada pertanyaan? Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari setiap membasuh anggota wudu, Allahumma gfir li dzambi. Kalau di dalam Ihya Ulumuddin lain lagi sebenarnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada lagi bacaannya berdasarkan riwayat tabi'in, tapi ini yang dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Allahumma gfir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li ma razaqtani. Kalau kita cocokkan antara di dalam Ihya dengan riwayat ini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya waktu wudu jangan berpander itu ya. Yang dimaksud dengan berpander ini berpander keduniaan. Banyak berzikir ya. Makanya apa yang menyebabkan Nabi mendengar terompahnya Bilal di dalam surga? Karena antara jarak dia berwudu kemudian dia sholat sunat wudu itu tidak terjeda dengan perkataan dunia. Habis sidin wudu langsung sidin sholat. Itu yang menyebabkannya. Sunat hukumnya membaca ini. Ada lagi pertanyaan? Oke, silahkan Pak. Melaksanakan sunat-sunat wudu itu pada waktu berwudu atau sebelum berwudu? Kalau dalam kerangka yang 15 ini ada yang sebelum dilaksanakan, ada yang ketika, ada yang sesudah. Contoh membaca bismillah sebelum, membasuh kedua telapak tangan sebelum, berkumur-kumur bersiwak sebelum, mengisap air istinsar dan istinsar sebelum. Nah baru kita wudunya kan Pak ya. Nah mengusap sekalian kepala ketika wudunya. Ya. Ya sebenarnya cara penyajian bahasanya aja Bang. Sebenarnya ada sunat apa namanya ya dalam bahasa kerennya tuh, sunat prawudu ya, kemudian ketika wudu, pas wudu Pak ya, kemudian pasca wudu, pasca sarjana ya. Jadi ada 3 itu di dalam poin 15 itu dibagi 3. Ada yang sebelum, ketika, dan sesudah. Ada lagi? Ustaz. Oke. Misalnya kita habis istinja itu langsung berwudu bolehkah atau jeda waktu? Karena ada yang bilang harus jeda waktu 2 menit baru berwudu. Alasannya? Mungkin karena ada bakteri atau silari. Oh, kada Mas. Pian sudah belajar diajarkan bab najasah. Ketika najis itu sudah hilang, maka sah untuk melaksanakan wudu. Sedangkan wudu adalah bagian daripada perkara menghilangkan hadas. Istinja bagian daripada menghilangkan habas. Ya kan kemarin ya. Jadi masuk ke dalam kerangka ini kada masalah, Pian. Yang titik masalahnya adalah nanti ketika berwudu dalam kamar mandi, dalam WC. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali ketika kita di hadapan kloset itu, bukan hanya di kloset, di kamar mandi pun kalau tempat itu tidak aman daripada najis, misalnya sering kali dikencingi kamar mandi itu Pak ya, dan airnya tergenang, air itu tergenang, maka jangan sekali-kali berwudu di tempat itu karena itu tempat membuat ragu. Kita akan berpikir nih najisnya tergenang atau tidak. Itu jawabannya Imam Al-Ghazali. Lalu bagaimana status kloset ini yang berbahaya?
Yang berbahaya kenapa? Karena najisnya. Maka kalau orang dulu biasanya ditutup. Sekarang kan ada yang kloset bertutupan itu. Nah itu bisa aja. Jadi kalau disimpulkan, hukum yang dilaksanakan ketika orang berwudu dalam WC apa hukumnya? Makruh. Kenapa dimakruhkan? Sah tidak sah, tapi dimakruhkan kalau dia terkena najis, percikan airnya itu tadi. Ya, jadi kita lihat situasi. Kalau WC itu tidak aman bagi najis, jangan sekali berwudu di situ. Ya. Ini itu jawaban dulu. Ada lagi, ibu? Ibu-ibu? Halo Pak Ustaz. Oke. Berwudu ngambil airnya di keran pakai gayung. Terus kita wudunya dalam gayung itu boleh Pak Ustaz? Nanti ada tata caranya. Oh, karena sedikit mengembalikan airnya di gayung itu aja kita pakai. Ulun keluar dari khilaf lah sebenarnya, itu membuat bingung Bang sebenarnya. Ada dalam tata caranya, jadi tangan ini dianggap jadi gayung. Paham maksudnya? Bukan anggota wudu. Ini dianggap jadi gayung. Ini kias jadi gayung. Zaman Nabi kan jarang ada gayung. Jadi dianggap gayung. Jadi sekali cibukan itu dianggap gayung. Nah, ketika sudah menggunakan, ambil lagi, itu tidak mustakmal. Tapi kalau pian ragu, jangan menggunakan itu. Maka gunakan sebagaimana mestinya saja. Dituangkan ke tangan dan sebagainya. Ulun ingin menjawab itu kalau pian ragu kena berbahaya. Mulakhabat kalau dalam pemikiran tuh sebenarnya sah-sah saja Bang sebenarnya. Ya sah-sah. Kan usah berpikir itu kan. Karena ulun yang jadi tanggung jawab di akhirat kan. Siap. Jadi betuang aja. Nah, ya itu betuang aja. Daripada pian rugi. Makanya Ustadz sudah melajari air mustakmal. Kenapa? Dari tangguh kemudian dipakai lagi. Nah, sebenarnya jawaban di dalam kitab I'anatul Thalibin tuh status tangannya ini jadi gayung. Jadi pencibuk. Berarti bukan mustakmal, Pak. Ini jadi gayung. Kalau ini dikatakan anggota wudu, iya bujo, tapi dia statusnya jadi gayung. Ya kalau jadi gayung mah, nah jadi ini diniatkan jadi gayung dulu. Nah, itu berkhilaf. Ulun kada hendak menjawabkan itu karena membuat masyarakat bingung. Jadi lebih baik yang seperti biasa saja. Ada lagi? Kalau kadang makruh dulu ya, makruh dalam wudu. Makruh dalam wudu ada 4. Yang pertama, berlebihan menggunakan air. Sesadangnya lah, membuka banyu. Atau berlebihan menggunakan air. Apalagi kalau wudu pakai banyu ledeng yang dengan keran deras itu. Jadi patut juga pian itu punya alat khusus di dalam tempat. Maksudnya air keran itu yang khusus, yang bisa menghemat air tuh nah. Oh itu yang pakai sensor. Itu kayak di Madinah. Nah, ya. Kalau yang bingung bisa tapaknya, catuk-catuk sidin bingung. 2. Minta bantuan orang lain kecuali orang tersebut tidak mampu dalam keadaan uzur. Minta bantuan orang lain. Pian diudukan orang. Orang pian mampu sebenarnya. Diudukan orang. Pian diam aja, udukan dana. Makruh hukumnya. Diudukan orang lain. Kecuali orang itu uzur, sakit. Maka kalau kita punya orang tua sakit, beliau mau sholat, wudukan sidin. Wudukan. Boleh kita mewudukan. Misalnya kayak bini Pak Haji, sidin sakit, sidin mewudukannya boleh, sah. Nah, boleh untuk mewudukannya. Dalam itu uzur ngarannya, uzur syar'i sudah. Uzur syar'i. 3. Melebihi dari 3 kali dalam setiap basuh atau usapan. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Ya. Oh, kada ingat lain lagi. Yang keempat, menyapu anggota wudu yang masih basah agar cepat kering. Tuntung wudu pakai handuk. Makruh hukumnya. Kemarin sudah kita bicara hadisnya, Pak. Tanda di hari kiamat, orang mendapatkan cahaya di hari kiamat karena sebab bekas air wudu. Lalu dari hadis itu berkembanglah sarah penjelasannya bahwa menyapu anggota wudu yang telah basah makruh tanpa ada alasan, kecuali kita di musim dingin. Kalau musim dingin di Timur Tengah atau di sebagian wilayah yang memiliki musim 4 musim, biasanya disediakan disapu Pak, karena bisa menyebabkan tulang katanya. Itu yang non tahu. Di Irak, contohnya di Irak dulu, di Jordan pas dingin dia ada sapu, tapi kotor kemarin tuh.
Dibuka banyunya, dinginnya luar biasa, lalahan kayak freezer. Ya. Nah, Madinah Januari. Pernah ulun wudu di samping stadionnya Manchester United tuh. Di Inggris tuh, Pak. Pas wudu di situ, di masjidnya ada masjid Manchester. Waktu selesai wudu rupanya bagus banget tatanannya karena musim dingin, disediakannya handuk. Di tempat wudu tuh ada handuknya. Saking bagusnya. Jadi kita ini bertanya-tanya kenapa kayak itu disediakannya. Rupanya air yang dibasahkan ke anggota wudu ini berpengaruh dinginnya, Pak. Berpengaruh terhadap tulang. Makanya disapu. Nah, ini kan uzur lagi babnya. Tapi kalau ada ujur-ujur apa-apa, makruh hukumnya disapu. Pertahankan. Yang membatalkan wudu. Satu, setiap sesuatu atau benda yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Misalnya, minta maaf Pak ya, bukan hanya buang air besar atau buang air kecil yang membatalkan. Andai kata keluar duit dari lubang itu, batal kan wudunya? Batal. Duit tetaguk makan duit kah atau apa? Tak keluar duit atau tak kami berlian yang keluar, tetap batal. Pokoknya sesuatu benda apa saja yang keluar batal. Dua, hilangnya akal, kesadaran dengan sebab mabuk, sakit gila maksudnya. Sakit, gila, pingsan. Pingsan tuh bujur apa bahasa Indonesia? Bujur kah itu tulisannya itu? Oh pakai G. Pingsan gitu ya. Orang yang tertidur lelap sehingga tidak tetap duduknya. Nih tidur biasanya orang Jumatan tuh. Karena ada sandaran guring. Tapi kalau dia tidur dengan kondisi tetap, kada batal Pak. Dia tertidur, nah, tekelap bahasa kitanya. Nah, tekelap tapi bangunnya haratan orang salam. Jadi pian duduk dengan khutbah teguring, nah posisi tetap kada batal. Tapi kalau pian guring bersandar kayak ini, nah ini tetap juga nih. Ini batal. Kenapa? Kalau ini hilang, tiangnya gugur pian. Makanya jangan bersandar. Hah? Ada apa? Teguring. What? Kada apa? Tapi posisi kada gerak lah ini. Jadi, itulah penyakitnya kalau kita dalam masjid gitulah. Ya. Terkadang ada juga yang memang beristilah, baik baru duduk menghampar sejadah, mendengarkan apa? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Sudah membaca dulu sih. Ya, makanya waktu khutbah Jumat itu memang disunatkan suara lantang. Suara lantang berapi-api. Oh. Jadi mic-nya gini harus bagus. Ini mic-nya sakit, hatibnya alhamdulillah. Guringan orang itu. Nah, itu penyebabnya. Ketiga, bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan muhrim tanpa lapisan penghalang. Berarti kalau ada lapisan penghalang boleh aja kalau lah. Ya, lapisan penghalang. Misalnya baju tersentuh bajunya tidak masalah. Tersentuh bajunya Pak. Kukunya saja tidak batal. Tapi kenapa menyentuh kuku? Nah. Puan G. Itu sentuhan ini kan mau dua kan? Nggih. Harus berlapis kaos ke tangan. Kada perlu. Ya. Karena tuh uzur dah, bagian uzur. Oh. Bagian uzur. Kada perlu. Tapi kalau bisa jangan pian yang mau doakan anak aja. Nggih. Kada perlu. Yang keempat, menyentuh kemaluan orang lain dengan telapak tangan bagian dalam. Menyentuh kemaluan orang lain atau ampun sidin kah? Sama batal. Telapak tangan bagian dalam. Ini lihat ya. Ini penjelasannya. Telapak tangan bagian dalam. Nih pian lihat. Ya. Nah, kalau kita gabung kita. Nah, yang tersentuh antara tangan kanan dengan tangan kiri ulun ini bagian dalam. Yang tidak tersentuh tuh bagian luar. Kalau tersentuh di sini saja kada batal. Contoh real, anak bekamih, atau anak buang air besar, pian membasuhi air besarnya kan,
Terjapa-japa yang punya lah kan tuh. Nah, caranya kayak apa supaya kada batal lewat sini. Tapi bersih kadanya kada tahu ulun lah. Lebatis. Ya. Ya, jadi itu batal. Kemaluan kita atau kemaluan orang lain batal. Nah, jadi ini ukurannya nih. Ini bagian dalam. Jadi kalau yang di sini bang, kada batal. Ini kada kena, nah ukurannya. Iya. Nah, berarti daerah sini kada batal. Mandi Allahu a'la wa a'lam bis-shawab.